bisa bawa mobil atau bisa nyetir, akan tetapi banyak orang yang tidak bisa bagaimana cara mengganti ban saat terjadinya ban kempis atau ban bocor, teman-teman. Nah, itu sedangkan salah satu hal yang menjadi penting untuk kita pelajari, teman-teman, karena nanti kita tidak akan tahu bahwa ban kita nanti kondisinya akan baik-baik saja atau mengalami kebocoran ban pada saat di perjalanan. Nah, maka dari itu kita kali ini akan men-share, teman-teman, bagaimana cara untuk mengganti ban serep pada saat kita mengalami kebocoran pada ban mobil. Nah, langkah yang pertama, teman-teman, kita harus memperhatikan di mana ban yang bocor. Kita misal saja ya, ini contohnya ban sebelah kanan depan. Berarti kita harus mengganjal. Sebenarnya kalau dalam instruksinya, teman-teman, kita harus mengganjal. Kalau bocor bagian ban depan, kita harus mengganjal di ban belakang bagian belakangnya, teman-teman. Atau bagian depannya kita kasih ganjal. Akan tetapi sayangnya setiap pabrikan itu jarang sekali memberikan ganjalan, teman-teman, untuk safety ya, teman-teman. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting kita harus mencari tanah yang datar dulu jika kita mengalami kebocoran ban, teman-teman. Kalau sudah menemukan tempat yang datar, insya Allah dongkraknya nggak jatuh ya, teman-teman ya. Nah, tetapi di sini teman-teman harus mengetahui di mana posisi dari dongkrak ban masing-masing pabrikan. Seperti ini contohnya Daihatsu Terios sama dengan Toyota Rush, itu posisinya ada di kursi penumpang sebelah kiri bagian depan, teman-teman. Cara mengambilnya, teman-teman, kita harus memajukan dulu kursi penumpang depan. Setelah kita majukan, kita mengambilnya dengan cara seperti ini. Ini kebetulan kita simpan payung ya. Kita kendurkan dongkraknya karena ini kan dijepit oleh pabrikan, teman-teman. Nih di sini ya, di sini ini dijepit. Jadi kita kendurkan dulu di sini. Dongkraknya kita kendurkan supaya dongkraknya bisa lepas dari tempatnya. Kita putar ke arah sini ya. Kalau untuk Terios dan Rush, untuk Sigra juga di sini. Nggak tahu mobil-mobil yang lain, teman-teman. Teman-teman boleh cek dulu di mobilnya masing-masing sebelum berangkat. Memang agak susah, teman-teman, karena dia dikaitkan agar dongkrak enggak goyang pada saat berjalan normal. Nah, terus ada kunci-kuncinya juga, teman-teman. Nih. Nah, satu lagi, teman-teman, yang harus kalian persiapkan yaitu sarung tangan. Karena apa? Kalau misalnya kita nggak biasa kerja keras ya, teman-teman ya. Karena kan kondisi kita nggak tahu ya di mana itu sedang terjadinya kebocoran ban, kita harus siapin sarung tangan. Oke, sekarang kita ke bagian depan. Nah, sekarang kita sudah, misalnya ini contohnya kita posisi yang bocor itu di ban sebelah kanan depan, teman-teman. Karena mobil ini juga sudah pernah diganti bannya, teman-teman, karena kebocoran kemarin. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengendurkan terlebih dahulu bannya. Bisa juga kita ambil dulu roda serepnya di belakang, teman-teman, karena di sini peralatannya sudah siap. Kita udah ada dongkrak, ini untuk alat-alatnya, ini nggak perlu, ini untuk towing. Sticknya ini berfungsi, teman-teman, untuk mengambil roda kita di bagian belakang. Sebaiknya kita sekarang ke belakang dulu untuk mengambil roda serepnya. Nah, oke, sekarang teman-teman kita buka dulu, turunkan dulu ya roda serepnya. Kita harus menyambungkan sticknya, teman-teman. Stick ini ada beberapa macam, kita harus kendurkan dan kencangkan, teman-teman. Kalau kita nggak bisa ngencenginnya pakai tangan, kita harus pakai kunci, teman-teman. Ini udah jadi nih. Sekarang kita tinggal colokkan pengait ini ke dalam, teman-teman. Nih, itu ada di dalam, kita colokkan. Tuh. Kalau udah terasa agak berat, ini berarti udah bisa, teman-teman. Kalau untuk menurunkannya, kita putar ke sebelah kiri. Tuh. Kita sambil agak dorong ke dalam ya, supaya nggak lepas kaitannya. Oke, udah habis, ini juga udah berhenti. Sekarang kita coba ambil. Nah, jadi rantainya udah kita keluarin, teman-teman. Karena ini bawahnya ada roda, jadi kita lebih mudah untuk menariknya. Wih, ini bannya udah kotor banget. Ini ban serepnya, ini sebenarnya ban asli yang pertama ya, karena ini kemarin bocor, jadi diganti dengan ban serep. Cukup capek, teman-teman, untuk melakukan pekerjaan ini. Jadi teman-teman minimal harus tahu, teman-teman. Oke, sekarang tugas kita akan membuka roda yang depan. Nah, jadi teman-teman, ban serepnya udah kita turunkan. Untuk keamanan atau safety, teman-teman, jadi ban serepnya kita letakkan dulu di bawah bagian mobil, teman-teman. Ini untuk menjaga agar misalnya dongkraknya nanti pada saat kita dongkrak itu jatuh, posisi mobil nggak banyak mengalami kerusakan, teman-teman, karena ditahan oleh ban yang ini. Sekarang kita akan lanjut dongkrak
mobil, tapi sebelum kita mendongkrak, kita harus mengendurkan terlebih dahulu ban yang akan kita ganti. Untuk membuka roda, teman-teman, kita harus mengetahui bahwa ini adalah membuka, berarti kita harus mengarah ke kiri, bukan ke kanan. Kalau untuk ke kiri, kita harus menekannya dari sini, bukan menariknya dari sini. Kalau kita narik, kita bisa ambeien, teman-teman, karena bebannya berat. Nah, jadi kita bantu dengan berat tubuh kita. Kita harus memutarnya dari sini. Kita harus posisinya menimpa kayak gini. Kalau berat, ini kan berat nih, kita boleh injak pakai kaki kita. Tuh, dia langsung kebuka. Untuk ngebukanya, usahain bautnya menyilang, teman-teman. Sini, sini, ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Begitu juga pada saat kita akan mengencangkannya nanti. Nah, teman-teman, udah kita taruh ban serepnya di bawah untuk safety ya. Sekarang kita akan mendongkrak mobil ini setelah kita kendurkan baut rodanya, teman-teman. Kita akan menaruh dongkraknya dari depan, teman-teman, karena akan lebih mudah. Posisinya udah nyampe. Sekarang kita sambungkan sticknya, teman-teman. Nih, sticknya udah kita kaitkan. Sekarang kita putar ke kanan. Oke, posisinya udah tepat. Kalau sudah roda terangkat, teman-teman, tinggal kita kendurkan saja menggunakan kunci roda tadi. Nih. Jadi teman-teman, ini memang pekerjaan yang melelahkan, teman-teman. Akan tetapi kita harus mengetahuinya. Karena dalam kondisi apapun kita tidak akan pernah tahu roda kita akan mengalami masalah. Oke, sekarang kita ganti rodanya. Posisikan roda ini di bawah mobil untuk safety. Nih, rodanya kotor banget. Ini roda bawaannya. Sebelum menaikkannya, kita harus melihat center atau enggak lubang pada baut yang akan dimasukkan. Cara mengangkatnya, teman-teman, tangan dua. Seperti ini. Di bawah, sama. Oke, roda udah naik, tinggal pasang lagi baut rodanya. Nih, kita harus menyilang ya, menyilang. Dari sini kita pindah ke sini. Nih, nanti kita balik lagi ke sini. Jadi dia berbentuk bintang, teman-teman. Biar velgnya rata. Sekarang kita turunkan dongkraknya. Pastikan ini udah lumayan kenceng ya. Nah, karena jangan kita kencengin dulu karena nggak bisa, karena posisi mobil sedang didongkrak. Oke, kita sekarang turunkan dongkraknya. Menurunkan dongkrak ke arah sebelah kiri. Sudah selesai. Kita lepaskan dongkraknya. Tugas kita sekarang memasang kembali ban serep. Pastikan bawahnya ngait, teman-teman. Tuh, udah mulai gantung ya. Udah mulai ngait. Kita sekarang naikkannya dengan cara sama seperti tadi. Untuk menaikkannya kita putar ke sebelah kanan. Posisinya harus diperbaiki dulu, teman-teman. Pastikan kencang, teman-teman. Ini udah kencang nih. Oke. Satu lagi yang harus kita lakukan yaitu mengencangkan rodanya, teman-teman. Dengan cara memutar juga. Menyilang. Sini, 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 sini. Bila perlu agak sedikit injak. Oke, pekerjaan selesai, teman-teman. Sekarang kita harus membereskan dongkrak dan perangkatnya. Oke, sekian teman-teman video dari kita cara mengganti ban serep pada Daihatsu Terios. Mungkin caranya kurang lebih sama ya dengan mobil-mobil yang lainnya. Jadi ini adalah salah satu hal yang penting bagi teman-teman yang sudah bisa mengendarai mobil, terutama laki-laki. Sekian video dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.